Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Nadia. Halo Nadia. Halo, salam kenal semua para penonton, para penonton podcast Lulu dan Lala. Atau ini Lulu aja sih sebenarnya? Lulu aja sih ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Lulu di sana? Alhamdulillah baik juga di sini kabarnya. Nah, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir. Sama-sama, Gierna banget. Aku tadi udah bilang juga sih sama Lulu di belakang record ini. Jadi makasih banget. Aku nggak nyangka kalau misalnya aku menjadi salah satu tamu ini ya, tamu di podcastnya Lulu gitu, untuk diajak ngobrol bareng di sini. Tapi senang banget lah. Masya Allah. Dan singkat cerita kita ketemu di Forkom ya kan, acara Forkom, acara Sidik ya kan, acara Forkom Sidik. Dan itu ternyata 2019. Betul. 2 Iya, tahun itu yang lalu. Betul. Dan itu kan terakhir kita. Masa kita kenalan di sana terus ya udah habis itu cuma itu doang gak sih, mantau online aja. Oke. Sekarang aku persilakan Nadia untuk memperkenalkan diri. Iya, teman-teman, salam kenal. Nama aku Nadia. Asal sekarang kotanya di Jerman, di Gießen. Kalau misalnya sebelumnya kalian udah nonton episode-episode sebelumnya, sama kayak Ayu, Nindi, ya siapa lagi? Tisa. Ya? Oh iya, benar Kak Tisa juga. Asal kota di Indonesia, aku dari Kota Bogor. Aku sekarang masih menempuh studi jurusan Medicinous Management. Insya Allah semester akhir ya. Mohon doanya juga lu karena sekarang tahapnya lagi di proses pencarian praktikum tempat magang gitu di Jerman. Kalau enggak mungkin juga di Indonesia gitu. Enggak menutup kemungkinan. Terima kasih. Semoga melancarkan semuanya. Allah, amin. Berarti aku mau biasa aku tarik mundur dari belakang. Sebelumnya aku belum pernah tanyain sih dari SD sampai SMA. Biasanya aku langsung mulai kayak awal mula ke Jerman di mana, tapi nggak tahu kenapa aku penasaran aja. SD sampai SMA kamu di Bogor, kamu lahir di Bogor? Aku lahir di Bogor. Oke. Iya, lahir di Bogor, tapi kebetulan orang tua sebenarnya dua-duanya bukan asal dari Jawa, Sogar, bukan orang Jawa gitu. Satu dari mamaku dari Kalimantan, dari Pontianak, ayahku dari Palembang. Ketemunya juga mereka di Pontianak gitu, tapi akhirnya karena kerja ayah kan pindah ke Bogor, waktu itu pindah ke Jakarta. Itulah cerita pendeknya. Terus sekolah tapi juga di SD SMP SMA juga di Bogor? SMA di Jakarta, aku mondok. Di Jakarta. Kalau misalnya kamu tahu Darun Najah, nah itu. Pernah dengar itu aku. Iya, tahu di situ. Bisa orang mondok terus, nah ini baru nih, kenapa orang mondok terus tahu info ke Jerman itu dan awal mula ke Jerman kenapa tuh? Wah, itu rahasia ilahi sih, enggak. Itu ini ya, waktu itu aku korban marketingnya agen. Jadi waktu tahunnya aku tuh tahun 2013 itu agen tuh ada salah satu agen yang lagi gencar-gencarnya buat mencari calon-calon anak yang mau berangkat ke luar negeri itu dari pesantren. Jadi dari boarding school. Waktu angkatan aku itu ada kayaknya sekitar 4 atau 5 pondok pesantren yang yang disamperin sama agen ini gitu. Jadi teman-teman seagen aku itu kayaknya ada berapa ya? Adalah sekitar 20-an ke atas itu. 20 orangan ya yang emang lulusan dari pondok yang berbeda. Oh, dari situ. Terus langsung tertarik. Maksudnya, tapi kamu waktu itu sempat kayak kepikiran tadinya mau di Indo atau gimana? Aku ada kepikiran di Indo, cuma nggak seininya sih lo, nggak. Waktu itu ketika orang-orang memang ngejar SNPTN ya,
yang Iya benar. jalur nilai, Ya. aku ngikut juga gitu. Cuma bener-bener setengah hati juga ya, maksudnya Oke. lebih ke mempertanyakan bener nggak ya ini yang aku mau gitu. Jadi banyak sampai aku ikutan bimbingan konselingnya. Karena aku masih banyak bertanya ke diri aku sendiri sebenarnya apa sih yang aku mau gitu. Jadi ketika bimbingan konseling itu aku bener-bener mencari apa sih yang menjadi passion aku gitu ya. Sampai si guru BK aku, coba Nadia ke teknik ini gitu, Nadia ke ini. Aku juga nanya ke orang tua gitu, menurut pandangan mereka gimana. Nanya ke teman-teman terdekat aku, nanya ke guru bimbel aku gitu. Ya yang aku dapetin tentunya beragam banget kan, beragam banget. Cuma emang bener-bener aku lihat satu-satu yang mana yang memang menggugah gitu waktu itu buat aku gitu kan. Jadi buat SNPTN itu, ingat aku salah satunya itu aku mau masukin teknik lingkungan, sama dua lagi teknik juga sih. Cuma aku lupa ada teknik kimia atau apa gitu. Ya cuma itu berangkat dari apa perkataan orang gitu ya, bukan dari memang aku yang oh iya sih kata mereka bener kayak begini, terus aku mikir oh iya juga sih gitu aja sih ya, nggak yang dari awal aku membandingkan diri aku sama teman-teman aku sendiri yang mereka udah mematok rencana mereka itu buat ke bangku kuliah itu udah lama gitu lah ya, dari kelas 1 SMA atau dari kelas 2 SMA aku ya gitu. Bahkan kan aku masih yang kayak banyak bertanya gitu, makanya ya berangkat dari situ ketika lagi galau-galaunya si agen ini datanglah bersosialisasi ke pondok aku waktu itu dengan iming-iming yang sebenarnya waktu itu kan karena masih anak SMA juga, masih sangat-sangat tertarik dengan dunia luar, apalagi Eropa, luar negeri gitu, kuliah di luar tuh kayaknya gimana gitu kan, kok asik banget gini-gini. Aku wah di situ semangat langsung sambil nunggu SNPTN, aku inget banget. Sambil nunggu hasil hasil SNPTN itu, ya pokoknya di situlah aku akhirnya tergugah, terus wah menarik sih nih buat ikutan gitu kan, buat coba aja dulu gitu. Akhirnya aku komunikasiin sama orang tua, minta pandangan mereka gimana kalau misal ke luar negeri. Waktu itu emang ya lumayan ya lama untuk meyakinkannya juga, apalagi dari mama gitu kan. Ya mama maunya kan anak-anak memang deket aja sama ibunya ya, maksudnya anak tuh deket aja sama ibunya, jangan jauh-jauh gitu, apalagi perempuan masih yang pikiran masih kayak gitu. Tapi lambat laun gitu kita deketin terus, kita kasih pengertian. Alhamdulillah waktu itu ya mama ini sih gitu. Ya udah insyaallah ya udah kalau misalnya emang yang terbaik kita istikharah dulu gitu, kita bener cari-cari dulu gimana persiapannya harus kayak gimana, kayak gitu, lebih ke situ-situnya sih. Berjalan gitu. Oh, Masya Allah. Terus kalau boleh tahu pas ke Jerman, mulai di Jerman gimana tuh? Ininya, Stuttgart waktu itu kamu di mana? Kota apa? Lulu tahu Greifswald nggak? Iya, tahu. Temanku ada di sana. Oh siapa? Seingat aku namanya Mutiara, aku lupa deh namanya. Tapi itu tahun berapa dia berarti? 2019 baru masuk. Jadi kayak emang dia baru lumayan baru sih. Atau 2018 kita lupa. Aku di STK dulu Greifswald ngambil medicine course 2 semester tahun 2000 berapa itu? 2014 ya? 2015 dulu kayaknya, 2015 ke 2016. Pokoknya dari aku juga lupa deh. Lupa banget gitu. So medicine. Kenapa medicine? Wah, Masya Allah, berarti nilai kamu bagus-bagus nih pasti. Aku kamu salah banget gue bilang gitu. Enggak ada. Aku ngambil medicine course itu ya karena waktu itu ketertarikan aku di situ gitu. Enggak lebih, maksudnya dibandingkan sama teknik, matematika aku kurang banget loh. Aku agak lemah di perhitungan gitu kan. Tapi aku senang banget bahasa dan aku senang juga biologi. Jadi memang selama STK itu
pelajaran paling ini ya biologi ya. Iya. Di STK itu memang semangat banget gitu. Itu aja sih. Maksudnya kalau nilai emang biasa banget. Insya Allah. Kalau karena aku juga nggak begitu ngejar ini ya. Ketika teman-teman aku di medicine course itu kebanyakan memang mau ngambil human medicine, aku nggak ke arah situ. Jadi mereka emang harus ngejar nilai kan ya 1, sekian setidaknya gitu, untuk masuk human medicine di sini gitu. Nah aku di situ karena aku nggak ada patokan buat human medicine, ya udahlah ya gitu, kayak let it flow aja gitu. Masya Allah. Oke, terus lanjut. Berarti itu Greifswald terus ke Gießen kamu daftar. Aku sebelumnya pernah kuliah juga ini. Okay. BTW, aku kuliah di Göttingen waktu itu ngambil biodiversity. Sampai semester 3, aku tidak menemukan sparks-nya ya istilahnya. Termasuk juga aku ada sempat masalah juga kan. Akhirnya aku pindah ke Gießen, ngambil medicine management gitu. Masya Allah. Berarti kamu stay 3 kota lah, berarti Greifswald, Göttingen, sama Gießen. Tapi kamu pertama kali mendarat di bandara apa? Di Frankfurt. Frankfurt, tapi habis itu langsung cuma mendarat aja. Tinggalnya di Berlin, Sprachkurs di Berlin. Oke, berarti lama juga dong di Berlin sambil nunggu ke Greifswald ya? Setahun ada kali? Ya, 3 bulan deh kayaknya. 3 bulan? Oke. Aku mau tahu dong, ini gimana waktu kehidupan 3 bulan di Berlin, waktu kalau di satu-satu ya, tolong jelasin. Waktu di Greifswald, maksudnya aku belum pernah di sana gitu kan, yang aku dengar kayak, ya Berlin udah tahu, mungkin udah agak banyak tahu kan, aku juga pernah ke sana. Greifswald tuh banyak yang bilang kan, bukan banyak yang bilang, karena aku teman satu waktu di situ benar-benar sepi, seingat aku, pengajiannya juga dikit, terus habis itu Göttingen aku sama sekali belum ada teman yang di sana, jadi aku nggak tahu kotanya seperti apa. Gießen boleh lah ceritain juga. Semua 4. Tolong. Aku penasaran. Berlin 2014 Januari aku datang. Sampai di ini ada kayaknya 15 orang waktu itu dari agen aku, kloter pertama. Nyampe perempuan berempat ini, aku sama tiga teman aku yang lain perempuan itu ditempatin di satu rumah bareng. Ya hari-hari awal mah ya masih seneng-seneng lah ya, masih banyak explore Berlin, explore, ketemu orang-orang Indonesia baru juga di sana kan, dikenalin masjidnya, IWKZ, ikut program belajar persiapan ANP. Program ANP. Aku juga sempat, seingat aku pernah ikut GIP sebentar juga. Cuma karena waktunya itu nggak pas sama waktu Sprachkurs aku di Hartnackschule. Kamu pasti juga tahu Hartnackschule kan, Sprachkurs di sana di Berlin. Terus iya sih, soalnya sebenarnya memang lebih banyak aku bareng sama teman-teman perjuangan aku nih berempat ini, mereka yang banyak maksudnya kita saling bantu, saling support lah berempat ini kan, buat gimana bisa survive setidaknya sampai kita dapat STK yang di tempat yang kita pengenin gitu. Iya, kalau misalnya yang paling aku ingat itu memori-memori di 3 bulan awal di Berlin itu ya ini masjid ya. Komunitas yang di masjid, terus jadwal harian aku yang tiap pagi itu, jadi jam 9 pagi udah berangkat ke Hartnackschule buat Sprachkurs sampai jam 2-3-an gitu, 3 sore lanjut habis itu ke masjid buat ikutan persiapan ANP-nya sampai jam 8 malam. Itu aja tuh tiap hari sampai kayak begitu sama teman-teman aku ini berempat. Dan ya di masjid itu kita ketemu orang-orang yang lain juga kan, kenalan sama teman-teman lain yang mau ikut ANP juga gitu. Oke, lanjut di Greifswald terus gimana tuh? Iya, nah itu ceritanya sebenarnya sampai aku dapat Greifswald itu juga panjang.
nggak langsung dapet. Jadi ketika yang semester selanjutnya aku baru dapet graduate, dan itu waktu itu dapetnya waiting list lagi. Cuma entah kenapa aku ada rasa confidence waktu itu, walaupun aku waiting list, dapat ini mah dapat gitu. Tapi alhamdulillah memang waktu itu dapat dan dipanggil kan. Jadi memang udah kayak confidence banget, terus udah nyiapin baju segala macem gitu kan, kayaknya udah packing aja lah gitu, udah siap-siap gitu. Nah waktu itu teman aku 2 lagi udah dapat juga, satu di KL, satu di Citau. Waktu itu akhirnya berangkat ke Greifswald, kenalan lagi sama teman di sana, bareng juga berangkat sama anak Indonesia 2, Dea Kikin namanya. Terus punya kesan tersendiri lah kalau di Greifswald itu ya, masuk sama ada teman-teman terdekat aku juga di sana gitu kan, yang sampai sekarang kita masih menjalin komunikasi, masih sering berinteraksi gitu ya, walaupun udah saling jauh gitu, termasuk teman-teman seperjuangan gitu. Walaupun Greifswald itu kecil menurutku, bisnya juga kayaknya cuma ada 3 nomor deh. Cuma memorable, teman-temannya satu frekuensi ya istilahnya tuh gitu, sama anak-anak circle ini gitu kan. Nggak terlalu banyak sih yang bisa aku ceritain di Greifswald ini. Cuma ya ada kesan tersendiri gitu kalau buat aku di Greifswald ya. Setelah itu aku ke Göttingen dulu. Keterima di Göttingen itu aku nggak ini loh. Jadi ketika orang-orang sebenarnya belum selesai ini ya, belum dimulai masa application-nya. Application buat buka winter semester gitu. Tapi jadi Göttingen itu lebih awal buka. Jadi bisa pakai Fornote dari student collect-nya. Jadi aku belum ngasih nilai apa itu namanya? Nilai asli. Jadi masih pakai Fornote. Alhamdulillah waktu itu aku langsung dapat tanpa berpikir panjang, ya udah aku ambil aja. Kayak udahlah, udah diterima ya udahlah ambil gitu kan. Itu aku bener-bener nggak ada baca-baca lagi, nggak ada yang aku cek-cek lagi gitu kan, maksudnya apakah modulnya kayak gimana, apa ujiannya bentuknya kayak gimana, mostly gitu kan di modul ini gitu ya gitu, di apa namanya, pelajaran di mata kuliah apa sih, jurusan ini ya. Terus apa ya, di Göttingen itu memang makanya tadi kamu bilang juga kan, di Göttingen kamu nggak kenal siapa-siapa. Wajar sih lu, karena kebanyakan di sana orang Indonesia banyak banget. Cuma kebanyakan anak-anak PhD. Jadi yang mendapatkan tawaran buat kerja atau melanjutkan studi atau dipanggil buat membantu proyek apa ya, profesor di universitasnya. Dan universitas di Göttingen itu bekerja sama dengan IPB, jadi Institut Pertanian Bogor, sama UGM. Memang kalau misalnya Bereich Agrarwissenschaft, biologi, terus jadi lebih ke ilmiah, maksudnya lebih ke Naturwissenschaft gitu ya, itu dia banyak ininya, banyak yang ke sana gitu orang-orang Indonesianya. Jadi dari kalangan dosen, kalangan orang-orang juga ini sih, aku lihat juga ada yang beberapa master. Cuma ya itu tadi geologi gitu. Anak-anak Erasmus juga banyak. Jadi kalau anak bachelor yang kayak kita ini hampir jarang banget gitu, jarang banget. Situ kalau sana itu ya banyak kenalnya sama orang-orang diaspora ya, kayak bude-bude gitu, tante gitu. Di sana banyak kita menjalinnya ya sama senioren gitu kan. Pengajiannya juga pengajian yang datengin, PPI-nya juga Sogar yang betailich itu ya orang-orang ini, senioren ini gitu, anak-anak PhD, terus diaspora lah ya.
sampai 3 semester, hampir 4 semester ya, udah masuk semester 4. Aku pindah waktu itu, pindah ke Gießen, itu 2018 April, summer. Pindah ke Medicinus Management. Udah sih, sampai sekarang alhamdulillah. Kalau mau dibilang gimana Nadia sama studinya, aku pas banget sama jurusan ini gitu. Karena ya ini salah satu ini juga sih pelajaran, maksudnya karena aku pindah ya dari universitas ke Technische Hochschule gitu kan, Technische Hochschule Mittelhessen namanya di sini. Lebih applied science gitu dia. Jadi aku nggak merasa ada apa ya, ada individualis gitu, ada rasa individualis di ini. Sekolahnya, di lingkungan. Di lingkungan sekolah, di lingkungan universitasnya. Di jurusan aku yang sekarang, di universitas sekarang ini, mungkin karena aku jurusannya manajemen juga ya, jadi keterlibatan satu sama lain itu ini banget, kuat banget gitu. Aku bahkan dalam 1 semester itu mungkin bisa ada 2 proyek yang join gitu, yang bareng gitu, pakai teamwork. Jadi teamwork itu kita benar-benar di sini belajar gitu. Individual dan tim kompetensi itu aku dapetin benar-benar dari semester awal gitu. Walaupun kita benar-benar ada modul khusus yang kita sama-sama istilahnya digembleng ya, dilatih gitu kan. Jadi maksudku, poin aku, soft skill semacam itu aku pelajarin di sini gitu loh. Dulu, sedangkan di uni yang di Gotinga ini, ya mungkin karena uni juga ya, aku nggak dapetin itu gitu. Oh ini di situ sih yang menjadi salah satu hal yang aku syukuri lah gitu. Terus kalau boleh tahu, ini jurusan kamu tuh berarti bahasa Indonesianya apa tuh? Teknik medicine, teknik. Healthcare management ya. Healthcare management tuh apa sih? Manajemen kesehatan. Oh, oke, manajemen Kalau kesehatan. misalnya aku bilang, soalnya di Indo itu, kalau aku cek-cek ya, lu belum ada sih lu. Karena dibilang public health juga, Iya. enggak, karena aku juga banyak ngomongin tentang infrastruktur dan instansi-instansi di Jerman juga ya, instansi kesehatan. Karena kan di sini bentuk instansinya tuh badan usahanya untuk kesehatan itu kan nggak cuma klinikum dan rumah sakit, ada namanya MVZ kalau kamu tahu gitu kan. Jadi ada berbagai macam lah gitu yang kita pelajari juga di jurusan ini gitu. Terus kita juga belajar social coverage-nya, jadi social versicherungsnya gitu. Kalau kamu tahu dari ada 1 sampai 11 gitu kan, dari aspek misalnya apa ya, kalau kerja rente itu, kamu tahu kan ya rente ini, apa sih kalau bahasa Indonesia aku juga gitu. Jaminan masa tua ya, jaminan pensiun. Oh, iya benar, pensiun. Iya, nah itu pokoknya ya kita juga ngobrolin sosial versicherungs itu gitu semuanya gitu 1 sampai 9. 1 sampai 11 malah. Dari sekian banyak. Berarti kalau boleh tahu kamu tuh 5 tahun berarti ya? 6 tahun dong di Jerman atau? Aku 2014 lu nyampe. 14. Berarti kurang 7. Ini 7. Masya Allah. Nah, kalau diceritain tuh gitu kan. Ada nggak momen yang paling kamu, ya salah satu berarti kan dari sekian banyak gitu. Ya bolehlah beberapa juga. Yang kayak yang pengalaman yang kayaknya kalau di Indo kamu nggak bakal bisa dapetin itu. Oh banyak, itu banyak banget ya. Pasti kamu juga ngerasa banget sih gitu. Ya, tapi salah satu yang paling aku ngerasa itu belajarnya, kualitas belajar di sini. Karena aku belajar di Indo, di SMA dulu, di SMP dulu, nggak seintens itu gitu. Pasti ada sense yang kamu ngerti maksud aku kan, belajar yang kayak gimana gitu. Kita tuh nggak bisa cuma sekedar buat baca doang tuh nggak bisa gitu di sini. Aku benar-benar baru ngerasain, oh kayak gini loh harusnya tuh belajar gitu. Jadi sebenarnya ada ininya juga sih, kalau misalnya lu tahu, ada kan salah satu ilmu di agama kita ya, di Islam itu kan kamu harus ngulangin at least, maksudnya tabiin gitu kan, maksudnya para sahabat itu mengulang hadis, mengulang pelajaran itu kan bisa sampai
100 kali gitu kan untuk mengulang gitu. Dan aku di sini aku baru bisa beneran relate gitu loh. Ternyata gitu kenapa makanya para sahabat itu bisa mengulang, maksudnya kenapa mereka tuh mengulang hadis, mengulang apa ininya Rasulullah ya yang disampaikan Rasulullah itu ya karena bagus gitu loh. Maksudnya kita juga iya, maksudnya di situ aku relate lah gitu kan. Oh, ternyata iya benar gitu kan. Jadi nggak cuma baca oh ya udah selesai dan ini sih bener belajar itu bukan nggak bisa pakai sistem SKS gitu. Apalagi di sini gitu ya. Seminggu tuh itu udah keteter banget. Jadi memang kamu harus mulai belajar ya dari awal mulai masuk ya maksudnya awal semester gitu. Itu tuh emang kita udah harus nyicil dari rangkuman dan ya sekarang maksudnya aku jadi terbiasa buat ngerangkum. Jadi memang harus memperbanyak menulis sih kalau aku di sini. Dengan menulis itu memang lebih banyak melekat gitu, lebih kuat melekat di otak aku gitu. Kalau untuk aku pribadi ya. Gitu. Itu salah satunya yang berkesan di Jerman. Selain ya menemukan banyak inilah ya, menemukan banyak orang baru di sini. Teman-teman yang berbeda-beda gitu kan karakternya. Terus aku juga menemukan diri aku lah ya di sini kan selama 7 tahun gitu kan yang kalau misalnya mungkin orang menilai dulu aku kayak gimana ya sekarang udah beda banget gitu dengan pikiran yang apa ya habit yang terbentuk selama 7 tahun gitu kan itu kan membentuk karakter aku yang baru gitu banyak yang aku pelajarin untuk diri aku sendiri lah gitu. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu ini di sana kondisi pandemi gimana tuh di kota Gießen? Di kota Gießen ini baru 2 minggu ini yang Einzelhandel udah pada buka sih alhamdulillah. Jadi walaupun ya memang kan lockdown diperpanjang ya, cuma kan udah dikasih keringanan, jadi nggak terlalu diperketat lagi protokol ininya. Toko-tokonya jadi ada beberapa yang memang alhamdulillah udah buka di Gießen walaupun dengan masih dengan aturan lah ya aturan kayak misalnya dikasih termin plan buat dateng gitu ke ininya ke tokonya gitu terus ada ngantrinya gitu gitulah yang ya maksudnya ya proses lah ya. Masya Allah. Terus aku mau cerita sedikit yang waktu kita ketemu di Forkom mencari sidik. Kamu ada ini nggak kesan-kesan dari Lulala atau waktu ketemu lihat first impression? Aku first impressionnya sih aku ingatnya pertama itu waktu ini kalian datang waktu itu agak ini kan ya agak telat ya bawa koper. Terus tapi tuh datangnya agak ini lempeng aja gitu kan lewat tek-tek gitu dan sedangkan yang Ahwat itu kan di atas ya. Iya. Jadi yang tengah-tengah terus kita semua tuh posisinya pintu masuk itu tuh depan orang tuh nggak ada pintu masuk gitu loh. Ya nggak sih? Jadi pas tapi waktu itu kamu datang kayaknya waktu lagi sholat deh, lagi ini jadi belum lagi nggak ada acara gitu sih. Cuma aku ingat waktu kalian masuk berdua itu, ih kembar gitu aku langsung. Itu sih satu sama yang ya itulah ya terus kita sempat kenalan di situ langsung jadi habis sholat kenalan iya dari Aken ya waktu itu kan aku bilang dari Aken terus Lula terus sampai sekarang juga aku belum bisa membedakan yang mana yang Lulu mana yang Lala gitu kan. Gitu. Ya sih, Masya Allah. Koper, iya kita benar-benar karena perjalanan jauh. Iya. Iya kita nggak punya, maksudnya aku sama Lala tuh nggak punya kayak ransel gede gitu dan kita tahu kayak capek banget kan pasti ya udahlah koper aja yang bisa langsung digeser ditarik. Iya. Tapi emang lebih gampang sih bawa koper. Aku juga kayaknya kalau jadi kalian bakal bawa koper sih lu waktu itu. Nggak ribet kan jadinya. Nggak berat juga. Itu kita
2 hari nggak sih atau sehari ya? Iya, Sempat dua. dulu kan. Mm-mm. Ya, Masya Allah, itu aku senang banget sih. Itu berarti acara terakhir aku sih yang offline, kayak pengajian offline kayaknya ya. Iya sih. Setelah itu nggak ada Iya lagi. sih, aku juga. Yang benar besar ya, acara Iya besar. benar, acara besar. Benar. Iya, kayaknya itu sih. Iya, soalnya Hanover yang waktu ada Ustadz Salim, itu itu setelahnya ya, aku lupa deh. Sempet juga tuh Hanover yang ada Ustadz Salim. Itu bukannya sebelum ya? Sebelum sidik ya? Sebelum ya, antara sebelum atau sudah itu juga, maksudnya kayaknya juga di Kayaknya aku situ. juga dabai soalnya waktu itu. I see. Ya, Acara itu. gitu. Seingatku setelah, soalnya aku tuh baru kenalan sama Vida, kalau kamu tahu Vida di Trier. situ. Iya benar. Jadi pas di Hanover aku ketemu dia, jadi hai-haian. Seingat aku setelahnya sih, abis itu Hanover. Nggak tahu deh, wallahualam. Iya, ya, bisa jadi juga yang aku datengin yang pertama kali ya. Mungkin yang ronde kedua ada lagi di Hannover gitu. Iya bisa jadi benar. Masya Allah. Wah, kita sudah ke penghujung ini nih acara pertanyaan terakhir. Apa harapan dan rencana kamu ke depannya? Yang menarik sih, ini menjadi pertanyaan aku dan diskusi terakhir sama teman-teman terdekat juga ya. Iya. Apa sih sebenarnya yang aku harapin gitu kan untuk aku ke depannya gitu. At least waktu itu dia bilang in 5 years gitu katanya. Jadi sejauh ini yang masih menjadi ini aku ya, bayangan aku kayaknya aku cuma berharap nggak muluk-muluk ya, insya Allah nggak muluk-muluk, cuma mau menjadi best version of me aja gitu. Jadi aku capable buat being better lah gitu, being better person gitu in 5 years, dan berharapnya ya aku saat itu bisa being the best version of me dan dikelilingi sama orang-orang yang aku cintai lah gitu, aku sayangi gitu. Masya Allah. Paham. Oh ya, biasanya ini pertanyaan terakhir juga nih kalau untuk orang Jerman. Kamu untuk sekarang kayak bayangannya bakal stay dulu di Jerman atau langsung balik ke Indo atau gimana? Kemungkinan besar aku pulang. Okay. Kemungkinan besar. Tapi aku nggak tahu rencana selanjutnya untuk S2 ini. Mungkin nanti aku mau vakum dulu 1 semester, jadi benar-benar mau ya Air Holland kali ya di Indo gitu, buat benar-benar quality time sama keluarga juga gitu kan, kayak membayar ngabdi lah ya dulu sama orang tua gitu ya. Maunya sih ngarepnya kayak gitu, baru kalau misalnya nanti diizinkan lagi, kesempatan waktunya ada, uangnya juga ada gitu, diizinkan ya why not gitu, aku mau melanjutkan S2 lagi insya Allah. Masya Allah. Semoga melancarkan selalu. Amin. Masya Allah. juga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas update-annya, atas sharingnya. Dulu, biarnya banget. Semoga kita bisa ke depannya stay in kontak selalu. Suatu saat aku juga bisa main-main lagi ke Gisen. Insya Allah, amin. Ya, pengen ketemu dulu lagi nih. Biar bisa ketemu lagi, kumpul lagi semuanya. Bener, insya Allah. Aku juga welcome banget kalau kamu main-main ke Aachen dengan senang hati. Ditunggu juga. Masya Allah. Safe sama healthy kamu di sana. Stay healthy dulu. Semuanya juga. Iya bener, semuanya juga. Mohon maaf lahir batin dari Lala. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ucapan, salah-salah tingkah. Masya Allah. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.